Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nuga Istiani, dan kita sudah masuk ke bab yang ke-14 nih, yang membahas tentang lab setup. Oke, jadi di materi bab 14 ini kita akan mempelajari yang pertama pengenalan topologi, yang kedua install Debian server, yang ketiga install Ubuntu desktop, dan yang keempat install Ubuntu server, dan masih banyak lainnya nih teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke pengenalan topologi, yaitu materi yang pertama ini teman-teman. Nah, jadi inilah topologinya teman-teman. Nah, jadi ini merupakan host OS ya teman-teman. Dan host OS ini nantinya dia akan terhubung ke router Debian, di mana router Debian ini dia akan nantinya menggunakan Debian server ya teman-teman. Dan juga router Debian ini dia nantinya akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop nih teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan menyediakan Ubuntu desktop juga ya teman-teman di VirtualBox-nya. Nah, selain itu teman-teman, router Debian ini juga dia akan terkoneksi dengan internal network nih teman-teman. Nah, jadi inilah yang disebut internal network ya. Nah, di mana internal network ini dia juga terkoneksi dengan dua server nih. Yang pertama ada server 1 Debian, di mana nanti kita akan menggunakan Debian server, dan yang kedua adalah server 2 Ubuntu, di mana nanti kita akan menggunakan yang Ubuntu server nih teman-teman. Jadi teman-teman, di materi kali ini kita memiliki 3 kriteria nih. Yang pertama ada Ubuntu desktop atau klien Ubuntu ini teman-teman, dan yang kedua kita membuat 2 Debian server, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah Ubuntu server teman-teman. Yaitu install Debian server. Nah, di sini kalian bisa langsung ke VirtualBox-nya. Sebelumnya saya sudah mendownload ISO-nya. Jadi kalian pergi ke Chrome saja dan ketik download Debian server, dan langsung saja bisa langsung otomatis terdownload teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke new. Kemudian di sini kita menamainya. Di sini saya akan namainya RTR Debian. Kemudian ini untuk ISO-nya kita isi yang baru saja kita download tadi. Semisal ini ya teman-teman, ini tadi saya sudah download. Kemudian untuk tipenya Linux, dan untuk ini base memory sama prosesor ini default saja teman-teman. Kita bisa finish. Di sini untuk ISO-nya kita masukkan terlebih dahulu ISO yang tadi kita download ya. Ini tadi saya menaruhnya di download ini ya teman-teman. Kita masukkan untuk open, dan kita bisa mount and retrieve. Kita bisa pilih install teman-teman, karena kita akan download yang CLI. Nah, di sini kita pilih yang English teman-teman, karena untuk defaultnya. Dan ini kita pilih United Status. Kemudian ini kita pilih yang American English teman-teman. Ini. Nah, kemudian untuk hostname-nya ini kita bisa gunakan nama kita. Di sini saya akan menggunakan Nuke saja, teman-teman. Kemudian nama domainnya juga saya akan menggunakan Nuke sama seperti tadi. Kita continue. Nah, di sini untuk password rootnya kita diharuskan untuk mengisinya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengisi kita bisa enter, dan kita konfirmasi password untuk root tadi lagi teman-teman. Oke, kita bisa enter saja atau continue teman-teman. Nah,
Nah, di sini untuk full nama kita isikan nama panjang dari kalian. Misal saya namanya Nuke Istiani. Oke, kita bisa continue. Kemudian untuk ini username untuk akun. Jadi nanti kan kita login jadi menggunakan username ini, teman-teman. Nah, di sini untuk namanya username-nya saya samakan saja dengan yang tadi, yaitu Nuke Istiani. Kita bisa continue saja. Dan kemudian di sini kita diharuskan untuk mengisi password untuk login nih. Nah, jadi password untuk login itu yang sangat penting ya, teman-teman, karena nanti kan kalau kita lupa passwordnya maka kita nggak bisa ngebukanya, teman-teman. Oke, di sini saya enter dan kita konfirmasi passwordnya lagi. Nah, di sini kita yes, teman-teman. Kemudian ini kita pilih yang ini benar atas. Ini kita enter. Ini all files ya, teman-teman. Kemudian ini kita finish. Kemudian ini kita pilih yes, teman-teman. Oke, di sini kita bisa no saja, teman-teman. Dan di sini untuk menambahkan mirrornya, di sini saya tanpa menggunakan mirror ya, teman-teman. Kemudian untuk survei ini, oke, kemudian karena kita installnya yang CLI, maka yang dicentang yang standar sistem utility saja ya, teman-teman. Cuman kalau di kalian terdapat banyak menu, nah itu maka di backlist semua kecuali standar sistem utilities ini, teman-teman. Kita bisa enter saja. Oke, di sini kita login menggunakan username yang tadi kita gunakan. Ke Istiani. Kita bisa enter, teman-teman, dan kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah bisa masuk ke versi yang CLI ya, teman-teman, yaitu RTR Debian yang versi CLI. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu desktop. Oke, teman-teman, sebelumnya di sini saya sudah membuat Ubuntu client. Nah, di sini untuk membuatnya kalian tinggal seperti tadi, klik yang new seperti ini, teman-teman. Dan untuk namanya Ubuntu client ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya bisa lihat tutorial pada Debian sebelumnya. Tinggal kita ganti namanya Ubuntu saja dan ISO-nya Ubuntu desktop ya, teman-teman. Kemudian ini kita bisa running saja. Nah, inilah tampilannya, teman-teman. Kita bisa klik yang install Ubuntu. Kita tunggu, teman-teman. Untuk keyboardnya ini kita biarkan saja ya, teman-teman. Jadi kita continue. Kemudian kita pilih yang normal installation. Dan untuk yang menu other option ini kita pilih yang install third party software for graphics ini ya, teman-teman. Kemudian untuk yang download updates ini kita di backlist ya. Kita continue saja, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita pilih yang ini, teman-teman. Ini erase disk and install Ubuntu dan kita bisa install now. Kemudian ini kita bisa continue. Nah, di sini kalian pilih daerah kalian. Kalau di sini saya terdapat di Jawa, teman-teman. Maka ini Jakarta ya, teman-teman. Kita continue. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi nama nih. Misal di sini saya Nuke. Kemudian untuk komputer name ini juga bisa diubah, tetapi di sini saya biarkan saja. Dan untuk username ini adalah Nuke ya, teman-teman. Kemudian untuk passwordnya ini adalah password untuk login ya, teman-teman. Ini saya pilih yang mudah saja, teman-teman. Kemudian di sini continue ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tunggu saja, teman-teman.
Oke teman-teman, di sini proses instalasinya sudah selesai dan di sini kita diharuskan untuk restart ya. Jadi kita pilih restart now. Oke, di sini kita sudah bisa masuk. Kita coba masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah bisa masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu install Ubuntu Server. Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari tutorial gimana sih caranya install Ubuntu Server, nah kalian bisa pergi ke YouTube, yaitu Library Nuke atau mentor kecil ini ya teman-teman. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah dan pilih yang virtual machine pada VirtualBox. Jadi nanti di sini terdapat tutorial gimana sih cara install Ubuntu Server di VirtualBox teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu cloning Debian. Di sini clone itu artinya adalah duplikat teman-teman. Jadi duplikat ini kita tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga kita tidak perlu untuk instalasi ulang lagi. Nah caranya seperti ini teman-teman. Kita bisa klik kanan, kemudian kita clone. Misal di sini RTR Debian Server. Oke, seperti ini teman-teman. Dan di sini untuk tipenya kita pilih yang full clone. Oke, kita bisa finish. Nah, di sini sudah terdapat RTR Debian Server dari hasil clone yang tadi kita lakukan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke 6, yaitu snapshot virtual machine. Oke, jadi caranya kalian klik yang ini RTR Debian Server atau router Debian-nya teman-teman, yang server ya. Kemudian kita klik yang garis 3 ini, kita snapshot dan ini kita namanya default saja ya teman-teman. Ini kita oke. Kemudian untuk Debian routernya juga, router Debiannya kita snapshot juga. Jadi namanya sama, default. Kemudian ini juga snapshot dengan nama yang sama, default. Oke, kita sudah melakukan snapshot pada keempat virtual machine ini ya teman-teman. Nah, dengan adanya kita snapshot seperti ini teman-teman, maka ketika terjadi error itu akan kembali ke snapshot defaultnya teman-teman. Jadi errornya itu akan hilang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya yang membahas tentang setup topologi. Nah, jadi setup topologi itu apa sih teman-teman? Oke, di sini saya akan bahas secara perlahan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di dalam setup topologi ini terdapat yang namanya host OS ya teman-teman. Dimana host OS ini dia nantinya akan terhubung ke yang namanya router Debian atau Debian server. Nah, si router Debian ini juga dia akan terhubung ke yang namanya internal network teman-teman. Yang mana si internal network ini dia terdapat Debian sebagai server 1 dan kemudian terdapat juga Ubuntu sebagai server 2 teman-teman. Dan kemudian dari router Debian ini juga dia akan terhubung yang namanya ke klien Ubuntu teman-teman, atau Ubuntu desktop lah. Nah, maka dari itu jadinya topologi seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk router Debian dia terhubung ke host OS, dia menggunakan adapter 1 teman-teman. Kemudian untuk router Debian menuju ke internal network, dia menggunakan adapter 2. Dan kemudian dari router Debian menuju ke
klien Ubuntu atau terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop, dia menggunakan adapter 3, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja prakteknya. Dan di sini kalian bisa klik yang bagian router Debian-nya, kemudian kalian bisa klik yang settings, dan kemudian kalian klik yang network. Kemudian kita pilih untuk adapter satunya, itu kita pilih yang host only adapter ya teman-teman. Kemudian namanya ini disesuaikan atau default, yaitu VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Nah teman-teman, untuk Debian servernya jangan lupa dimatikan ya teman-teman, jangan di start, karena nantinya kita akan mengaktifkan adapter 1 dan adapter 3, yang dimana jika kita menyalakan Debian servernya, maka ini kita tidak bisa di checklist teman-teman. Kemudian kita beralih ke adapter 2. Di sini kita bisa centang dulu teman-teman. Kemudian ini kita pilih yang internal network. Kemudian untuk namanya ini saya ubah menjadi server network. Nah, jadi teman-teman, router Debian ini nanti akan terhubung ke server Debian dan server Ubuntu menggunakan interface internal network ini dengan nama server network. Kemudian kita beralih ke adapter 3, ini kita centang, yang mana adapter 3 ini dia akan terhubung ke Ubuntu client menggunakan internal network juga ya teman-teman. Kemudian untuk namanya kita ubah menjadi client network seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi pada Debian servernya nih atau router Debiannya. Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Ubuntu server dan juga Ubuntu desktop teman-teman. Oke, di sini kita bisa oke saja. Ubuntu server terlebih dahulu. Ini kita pilih internet network, lalu pilih server network. Konfigurasi dari Ubuntu server terlebih dahulu. Di sini kita pilih internet network, lalu pilih server network. Konfigurasi dari Ubuntu server terlebih dahulu. Di sini pertama saya akan konfigurasi di Ubuntu server terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita klik settings dan pilih network. Kemudian di sini kita pilih yang internal network teman-teman. Dan ini kita untuk namanya yaitu server network. Dan di sini kita bisa enter teman-teman. Kemudian kita bisa ke Ubuntu desktop atau Ubuntu client-nya, settings, kemudian network. Kemudian ini kita ubah menjadi internal network dan namanya client network. Oke. Kemudian kita lanjut pada Debian servernya. Internal network lalu server. Di sini kita ganti internal network, lalu untuk namanya server network. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM virtual machine. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita akan melakukan konfigurasi RAM di virtual machine, di semua virtual machine ya teman-teman. Karena nantinya semua VM atau 4 VM ini kita akan buka secara bersama atau kita akan start secara bersamaan teman-teman. Yang mana jika kalian memiliki laptop atau host OS dengan spesifikasi yang rendah, maka itu bisa membuat laptop menjadi full screen of death. Oleh karena itu, kita bisa setting RAM di setiap virtual machine ini sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptopnya nih teman-teman. Nah, kita bisa coba di salah satu virtual machine. Contohnya di sini teman-teman, kita pergi ke settings.
kemudian kita pergi ke sistem, dan ini yang tadinya 2048 kita ganti menjadi 512 saja ya teman. Dan kemudian untuk prosesornya kita gunakan satu CPU saja teman-teman. Oke, kita bisa oke saja, dan kita akan lakukan di ketiga VM ini juga teman-teman. Di sini saya akan percepat saja ya. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Oke, saya rasa di sini saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nugo _mentor kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.